Selamat siang teman-teman semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Konservasi Burung Endemik di Kecamatan Tamako, Pulau Sanghi. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Christina Fitria, dan di sebelah saya ada Christina Selen, dan ada juga Fatmawati, Ilma Detaromita, dan Thomas Brilian Danika. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita akan mengawali dengan materi pendahuluan. Saya persilahkan Christina Salen. Kepunahan atau hilangnya suatu spesies secara lengkap di bumi merupakan siklus yang terjadi setelah kurun waktu tertentu. Dari sebagian spesies yang masuk dalam kategori terancam punah, terdapat juga di Kepulauan Sanghi, di mana terdapat kekayaan alam hayati yang selama ini luput dari perhatian kita. Yang dimaksud dari pernyataan di atas ialah kekayaan alam lewat keanekaragaman burung endemik di Sulawesi. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 5 jenis burung endemik Sulawesi yang habitat aslinya hanya berada di Kepulauan Sanghi, seperti jenis kacamata Sanghi, seriwang Sanghi, serindit Sanghi, burung udang merah Sanghi, dan burung madu Sanghi. Namun, sangat disayangkan jumlah yang ada sekarang ini sudah termasuk dalam kategori kritis. Menurut Badan Konservasi Dunia IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Selanjutnya, morfologi burung endemik di Tamako. Yang pertama, yaitu kacamata Sanghi atau Zeterops nerconi adalah spesies burung dari keluarga burung kacamata. Burung kacamata Sanghi berukuran kecil sekitar 12 cm. Tubuh bagian atas berwarna hijau zaitun dengan tungir warna kuning hijau mencolok. Ekor berwarna hijau hitam gelap, dahi berwarna hitam, lingkaran mata berwarna putih dan agak lebar. Pipi, tenggorokan, dan penutup ekor bagian bawah berwarna kuning cerah. Paruh dan kaki jingga pucat. Bagian bawah lainnya dari burung kacamata Sanghi berwarna putih mutiara dengan sisi tubuh abu-abu. Suara burung kacamata pelik dari Sanghi ini hampir mirip suara burung kacamata dahi hitam, namun lebih tipis dan halus. Rentetan siulannya mempunyai nada yang lebih cepat. Yang kedua, Eutrimochias rowley adalah burung berukuran sedang dengan warna dominan biru pada bagian kepala hingga ekor dan berwarna putih pada bagian dada. Seriwang Sanghi yang muda memiliki ekor pendek dengan warna abu-abu. Seriwang Sanghi satu-satunya anggota dari genus Eutrimochias merupakan burung endemik dari Pulau Sanghi yang terletak di bagian utara dari Pulau Sulawesi, Indonesia. Pertama kali diketahui hanya dari spesimen yang dikumpulkan pada tahun 1873. Burung langka ini ditemukan kembali pada Oktober 1998 di sekitar Gunung Sahen Daruman di bagian selatan Pulau Sanghi. Pakan utama dari seriwang Sanghi adalah serangga dan invertebrata kecil. Yang ketiga, serindit Sanghi atau Loriculus catamene adalah jenis burung serindit dengan panjang 12-13,5 cm dan merupakan hewan endemik dari Pulau Sanghi di bagian utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Serindit Sanghi merupakan hewan arboreal. Warna umum pada hewan ini hijau dengan warna merah pada bagian tenggorokan dan pantat serta memanjang hingga bagian ekor burung ini. Yang keempat, udang merah atau K. falx, panjang tubuh sekitar 12 cm, paruh berwarna merah, mahkota berwarna biru, punggung coklat kemerahan dan tungir biru terang. Bagian perut berwarna jingga merah karat dan tenggorokan berwarna putih. Yang kelima, burung madu Sanghi atau Atopiga duvenbodei adalah salah satu jenis burung yang
dilindungi oleh undang-undang. Panjang burung ini lebih kurang 12 cm. Ciri-ciri burung madu sanghi yang jantan ialah bagian atas hijau metalik dan biru. Punggungnya berwarna kuning zaitun. Pita tungir dan tenggorokannya berwarna kuning. Ciri-ciri yang betina adalah bagian atasnya berwarna kekuningan, begitu pula tungirnya, mahkotanya bersisik, dan tenggorokan bagian bawahnya berwarna kuning. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kristiana Fitria. Lalu bagaimana lokasi endemik dan status konservasi dari burung di Sanghi atau burung endemik di Sanghi? Yang pertama, kacamata Sanghi. Spesies ini memiliki status kritis. Persebaran burung pleci ini terbatas dan merupakan burung endemik yang hanya bisa dijumpai di Pulau Sanghi, Sulawesi Utara. Yang kedua adalah Seriwang Sanghi. Spesies ini memiliki status kritis. Seriwang Sanghi adalah jenis yang memiliki range habitat yang sempit di hutan primer lembah sungai di Gunung Sahendaruman. Pulau Sanghi Provinsi Sulawesi Utara adalah pulau seluas 91,57 km persegi yang menjadi habitat bagi beberapa burung endemik termasuk Seriwang Sanghi. Seriwang Sanghi yang disebut-sebut sebagai spesies burung paling langka di dunia. Yang ketiga ada Serindip Sanghi. Menurut data IUCN tahun 2000, Serindip Sanghi masuk dalam kriteria terancam. Karena populasinya kecil, range habitat sempit dan habitat alaminya sudah sangat berkurang. Burung ini menjadi satu-satunya jenis paruh bengkok yang memiliki lokasi endemik di Gunung Sahendaruman, yaitu di Pulau Saranghi, Provinsi Sulawesi Utara. Persebaran jenis ini cukup merata dan teradaptasi dengan habitat bukan hutan primer. Selanjutnya itu burung udang merah Sanghi. Spesies ini memiliki status terancam punah. Burung udang merah Sanghi merupakan salah satu jenis burung endemik Sanghi di Sulawesi Utara. Dan yang terakhir yaitu kelima, burung madu Sanghi. Salah satu jenis endemik Sanghi yang statusnya sempat genting dan setelah survei yang dilakukan John Riley 2002 diturunkan menjadi neoteritinid atau hampir terancam. Lokasi endemiknya adalah di Sanghi dan di Siau. Siau itu merupakan pulau-pulau kecil di Sulawesi bagian utara. Penyebaran lokalnya cukup umum di Sanghi. Adapun permasalahan yang terjadi pada konservasi burung endemik di Tamako, yang pertama yaitu perusakan habitat adalah alasan nomor 1 yang membahayakan suatu spesies yang hidup di Indonesia. Salah satunya adalah di daerah Kecamatan Tamako, baik itu di hewan ataupun tumbuhan. Jadi burung endemik di Tamako ini juga termasuk. Kemudian ada manusia. Manusia menghancurkan suatu habitat dengan berbagai cara seperti deforestasi, penambangan, migrasi manusia, dan lain-lain. Akibatnya, beberapa spesies hewan dan tumbuhan mati seketika. Sementara yang lainnya dipaksa untuk pindah ke daerah di mana mereka tidak dapat menemukan makanan dan tempat tinggal. Yang ketiga, banyak hewan yang diburu. Banyak hewan yang diburu karena daging, bulu, dan bagian tubuh mereka yang berharga. Seperti halnya burung di Kecamatan Tamako, banyak burung yang diperdagangkan, dijual untuk kontes, dijual karena untuk pelihara, dan lain-lain. Ada banyak catatan sejarah tentang bagaimana manusia memburu suatu spesies hingga hampir punah. Bahkan ada beberapa yang sampai memusnahkan suatu spesies. Kemudian kepunahan suatu spesies tidak hanya disebabkan oleh manusia, ada juga yang disebabkan oleh alam itu sendiri seperti penyakit, kompetisi, spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan masih banyak lagi. Adapun strategi konservasi atau penanggulangan terhadap status konservasi burung endemik di Tamako. Yang pertama itu ada kriteria perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua ada penguatan pelestarian di in situ dan ex situ. Dan ketiga ada pemanfaatan berkelanjutan. Yang pertama itu kriteria perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pada kriteria ini itu sebagai upaya melindungi burung endemik
Pemerintah telah mencantumkan perlindungannya dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yaitu tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Namun, kriteria dilindungi yang disebutkan dalam pasal tersebut masih bersifat umum, definisi populasi kecil, penurunan tajam, dan penyebaran terbatas yang disebutkan tidak jelas dan tidak ada batasan untuk kuantitatif. Kriteria ini perlu dirinci agar mengenai sasaran perlindungan khususnya untuk burung endemik. Kriteria penting lainnya yaitu faktor biologi dari jenis burung seperti kemampuan reproduksi. Ini kemampuan reproduksinya yang rendah serta pemanfaatannya yang tinggi perlu pula dipertimbangkan dalam peraturan untuk perlindungan. Kemudian dalam orasi ini diusulkan bahwa prioritas utama perlindungan sebaiknya ditujukan pada jenis-jenis yang sudah kritis dan terancam punah dengan kondisi seperti yang pertama, memiliki wilayah sebaran sangat terbatas atau sangat sempit. Yang kedua, mempunyai kemampuan terbiak sangat rendah. Yang ketiga, pemanfaatan melalui pemanenan dari alam sangat luar biasa tinggi. Dan yang terakhir itu penangkarannya sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian adapun penguatan pelestarian di in situ dan ex situ. Nah, kriteria ini merupakan pelestarian in situ. Adapun kriteria penguatan pelestarian di in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah upaya melindungi burung endemik secara alami di habitat aslinya. Hasil penelitian membuktikan bahwa upaya konservasi in situ sebagai salah satu dasar strategi konservasi burung endemik di Sulawesi 68,69. Salah satunya adalah Pulau Sanghi di Kecamatan Tamako. Upaya ini sebaiknya ditujukan pada jenis-jenis endemik tertentu yang habitatnya khusus atau sangat tergantung pada hutan seperti Trichostoma celebense 67 dan Stachyris graminicep 70 yang bersifat sensitif terhadap gangguan, sulit beradaptasi, sistem berbiak belum diketahui, dan memerlukan persarangan yang khusus. Pelestarian ex situ biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan penangkaran dan lembaga konservasi ex situ, seperti kebun binatang, taman safari, dan lain-lain. Penangkaran dan konservasi pada lembaga konservasi harus ditujukan untuk mendukung pelestarian in situ dan memenuhi kebutuhan untuk pemanfaatan. Sedangkan pada kriteria pemanfaatan berkelanjutan, sebagai unsur ekosistem, burung memberikan manfaat ekonomi yang mendukung kesejahteraan manusia, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat global. Bentuk burung utuh dalam keadaan hidup tentu saja untuk dijadikan burung sangkar atau peliharaan yang dimanfaatkan karena keindahan bulunya atau kicauan yang menawan. Sebaliknya, bentuk burung utuh dalam keadaan mati dapat dijadikan benda seni atau menjadi hiasan kepala suku tertentu dalam upacara adat. Pemanfaatan berkelanjutan dapat terbagi menjadi dua hal, yaitu pemanfaatan secara lestari dan pemanfaatan secara ekowisata. Pemanfaatan secara lestari terjadi pemanenan terhadap kehidupan liar seperti burung, sedangkan pada ekowisata tidak ada pemanenan. Pemanfaatan lestari dapat dilakukan dengan mengatur waktu dan wilayah pemanenan. Kemudian, pemanfaatan burung untuk tujuan ekowisata sudah dikerjakan secara intensif di Indonesia. Konsep pemanfaatan burung untuk ekowisata atau pengamatan burung saat ini dikembangkan di beberapa negara dan merupakan solusi untuk konservasi dalam skema pemanfaatan secara lestari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.